Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang trauma ya, tentang definisinya, kemudian dampaknya, kemudian juga kita membahas pola-pola respon dalam menghadapi trauma gitu ya. Nah, sekarang baru masuk nih ya, how to pulih from trauma. Nah, kalau teman-teman pulih itu apa sih sebenarnya? Nah, mirip sama tema saya kayak kali ini ya, sekolah kelas pulih gitu. Nah, menurut teman-teman pulih itu apa sih? Mungkin ada yang sudah menyinggung di 3 kelas sebelumnya. Apa itu pulih? Oh, pulih itu aku jadi nggak trauma lagi, Kak. Aku bisa happy-happy, misalkan. Aku jadi melupakan traumaku, misalkan. Jadinya fokus ke masa depan, contohnya. Nah, kalau teman-teman apa? Pandangan tentang apa sih itu pulih? Oke, pulih itu adalah bangkit kembali dari keterpurukan. Oke, sudah bisa survive. Berani menerima kondisi yang ada meskipun sulit dan masih terkenang. Oke, menerima atau acceptance. Oke, jadi ada 4 jawaban tadi ya. Ada yang bangkit, ada yang survive, ada yang acceptance gitu ya. Oke, next. Kak. Oke, bisa di next slide, kakak admin. Oke, nah teman-teman, jadi karena kan kita sudah khatam ya, kalau trauma itu kan diidentifikasinya sebagai hal yang negatif terus ya, tapi ternyata trauma itu tuh juga bisa menghasilkan impact yang positif loh untuk kehidupan kita. Di dalam psikologi positif itu ada term yang namanya post traumatic growth, teman-teman. Nah, ini qadarullah juga ini topik tesis yang kemarin anak kerjain ya di kampus tugas akhir tesis. Ana juga melakukan riset tentang post traumatic growth ini gitu ya. Jadi post traumatic growth atau bisa kita singkat PTG gitu ya, itu adalah perubahan positif yang terjadi pada seseorang sebagai akibat dari perjuangan mereka untuk mengatasi tantangan krisis kehidupan yang signifikan. Jadi tadi teman-teman ya, setelah melalui pengalaman trauma itu biasanya ada 2 jalan gitu ya. Kalau kita sumber daya kita tidak bisa untuk menghadapi trauma itu, akan muncul ke jalan yang namanya PTSD, ya, Post Traumatic Stress Disorder. Ya, tapi kalau kita setelah mengalami trauma dan ternyata kita mampu untuk tadi ya menghadapi dan melaluinya, itu kita ke jalan yang satu, yang namanya mencapai kondisi post traumatic growth. Ya, jadi saat merespon trauma ada 2 jalan ya. Tadi kalau kita nggak mampu atau terkendala untuk menghadapi trauma, kita akan masuk ke jalan PTSD namanya. Tapi kalau kita ternyata qadarullah mampu, Allah izinkan untuk kita survive gitu ya, bertahan, itu akan mencapai term di mana namanya post traumatic growth gitu. Jadi adanya perubahan positif dari seseorang setelah melalui mengatasi tantangan yang krisis seperti itu. Next. Nah, teman-teman, jadi ada indikatornya, teman-teman ya, ketika kita sudah mencapai berbagai perubahan dalam PTG gitu. Yang pertama, perubahannya adalah kita lebih mengapresiasi kehidupan kita. Jadi setelah trauma, individu itu akan lebih menghargai hal-hal sederhana gitu ya yang kita miliki seperti nilai-nilai pribadi, value kita gitu ya. Dan tadinya mungkin ada hal-hal simple tapi itu kita memandang jadi lebih meaningful gitu. Jadi kita setelah melalui trauma kita lebih mengapresiasi hal-hal yang kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua indikatornya adalah kita akan lebih baik dalam menjalin hubungan interpersonal sama orang lain gitu ya. Misalkan dulu punya trauma sama bapak sama ibu atau orang tua, tapi ternyata qadarullah
di masa dewasa kita jadi punya hubungan yang baik sama orang tua gitu ya kan. Apakah tadi kita punya trust issue sama sahabat kita atau sama pasangan kita, jadinya kita lebih terbuka, lebih punya hubungan yang sehat seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah personal strength teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah mulai menyadari, oh ternyata aku tuh punya loh kekuatan gitu. Ah, aku tuh punya loh kelebihan gitu. Sehingga teman-teman yang tadinya mungkin memandang dirinya sebagai orang yang nggak berdaya gitu ya, kayak aduh gue tuh orangnya emang gini lah, maklum lah orangnya, gue kan emang orangnya sensitif misalkan. Tapi balik lagi gitu ya, bahwa nanti setelah kita trauma untuk mencapai PTG ini, indikatornya adalah kita sudah mulai aware sama kekuatan ataupun kelebihan yang kita miliki gitu. Terus yang keempat, teman-teman, munculnya possibilities baru gitu ya, peluang atau aktivitas baru. Sampai mungkin even nanti sampai apa ya, menciptakan pola kehidupan yang lain gitu ya. Misalkan contohnya gitu ya, ada korban trauma karena bencana alam, tapi mungkin di masa depannya atau saat dewasa, dia menjadi relawan sosial untuk membantu korban-korban bencana alam yang terjadi di sekitarnya. Jadi at least yang tadinya dia mungkin takut gitu ya sama bencana alam, tapi tiba-tiba tadi ya dengan proses yang panjang, dia bisa pulih mencapai post traumatic growth dengan menjadi relawan. Jadi hidupnya tuh penuh dengan pengabdian, concern sama korban bencana alam gitu. Ya, jadi ada kemungkinan atau pola kehidupan yang baru. Kemudian tadi yang terakhir adalah spiritual development. Jadi ada perkembangan yang baik ke arah religiusitas dan spiritualitas gitu ya. Misalkan tadi apa namanya lebih aktif untuk dalam kegiatan agama, mungkin ada yang sering ikut kajian gitu ya, mendalami ilmu-ilmu agama, memperkuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian dari ibadah hati misalkan dari mudah bersyukur, kemudian tawakal, kemudian husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi nggak hanya dalam kegiatan ibadah-ibadah yang sifatnya tadi ya eh, ritual kayak sholat, zikir atau puasa sunnah, tapi dengan ibadah hati juga seperti itu. Ya, itu juga termasuk kategori seseorang sudah mencapai post traumatic growth.